Lalu apa saja sih yang harus diamplas sebelum dilakukan pengecatan? Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini Tukang Cat Depan Rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita mau ngebahas seputar pengamplasan saat melakukan pengecatan cat aerosol di bodi sepeda motor ya lur. Jadi di sini ini bodi bekas di repaint. Untuk bodi yang bekas di repaint ini mau kita amplas sebelum kita cat itu menggunakan grid 400. Jadi ini bodi yang bekas di repaint itu kita amplasnya gunakan grid 400. Untuk ngamplasnya bebas, mau diamplas kering boleh, mau diamplas basah juga boleh. Sebenarnya untuk bodi bekas repaint seperti ini lebih bagus catnya dihilangkan total ya lur. Karena ini sudah pernah di repaint, kalau mau di repaint ulang atau dicat kembali itu kalau bisa cat lamanya dihilangkan saja. Itu hasilnya akan lebih bagus atau lebih maksimal. Cuman semisalnya kok kiranya masih bagus, belum ada baret-baret yang dalam, itu bisa kita amplas saja menggunakan grid 400 seperti ini. Diamplas secara merata dan pastikan semua bagian yang akan di repaint itu terkena goresan amplas. Kurang lebih untuk pengamplasan di media yang bekas repaint seperti itu ya lur. Jadi setelah beres kita amplas, kita bersihkan, lalu kita keringkan dan di sini bisa kita semprot dengan primer grey atau epoxy. Kenapa harus di epoxy bang? Karena kalau bekas repaint itu lebih beresiko keriting kalau tidak di epoxy. Cuman seandainya pengen langsung digas warna juga bisa ya lur. Tapi nanti misalnya kok hasilnya keriting ya ulang kelotok total. Jadi di sini cari aman terlebih dahulu. Setelah kita amplas ini bisa kita semprotkan dengan epoxy atau primer grey. Untuk penyemprotan primer grey ini kita semprot 2 lapis dengan jeda 10 menit di setiap lapisnya. Dan untuk penyemprotannya pun tipis-tipis saja, jangan langsung tebal. Kita semprot tipis-tipis, beri jeda lalu disemprot lagi sampai primer grey-nya benar-benar menutup. Setelah itu ini kita keringkan. Pengeringan berapa jam bang? Pengeringan kurang lebih sekitar 2 jam tanpa jemur. Itu bisa dicek saja, ditekan menggunakan kuku, misalnya keras itu bisa diamplas. Amplasnya menggunakan grid 800. Jadi di sini kalau tadi bekas repaint itu awalnya diamplas grid 400 ataupun 600 juga bisa. Setelah kita semprot primer grey atau epoxy lalu kita keringkan dan di sini kita amplas haluskan menggunakan grid 800. Untuk fungsi pengamplasan setelah di epoxy atau primer grey itu sendiri yaitu menghaluskan permukaan yang agak kasar dari semprotan primer grey ya lur. Jadi biar permukaannya itu lebih halus. Kemudian juga membantu lebih merekatnya cat warna nanti yang akan disemprotkan. Dan juga mengurangi terlalu tebalnya penyemprotan primer grey atau epoxy tadi. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya untuk prosesnya ini dengan cat kompresor mirip-mirip saja ya lur. Bedanya mungkin di pengeringan setiap catnya itu berbeda. Jadinya untuk ngetes sudah bisa diamplas atau belum bisa ditekan menggunakan kuku. Semisalnya kok sudah tidak membekas itu bisa diamplas. Nah oke lur, setelah beres pengamplasan di primer grey ini bisa disemprot dengan warna. Ini kita tes dengan 9109 black dari Diton Premium. Dan untuk proses pengamplasannya kurang lebih seperti tadi ya lur. Ini jika bodi yang pernah di repaint itu tadi kita amplas dengan grid 400. Kemudian kita semprot primer grey atau epoxy, keringkan. Lalu kita haluskan amplas lagi menggunakan grid 800. Kemudian untuk di penyemprotan warnanya juga kita semprotnya tipis-tipis saja. Kalau cat aerosol seperti ini tergolong encer ya lur. Kalau terlalu tebal nanti resikonya bisa beler, berembun
dan juga keriting. Jadi untuk penyemprotan warna, jika kita menggunakan aerosol Diton Premium ini, kita semprotnya tipis-tipis saja ya lur. Jadi kasih jeda sampai warnanya itu benar-benar menutup. Bang, setelah warna seperti itu apakah harus diamplas lagi? Sebenarnya nggak harus diamplas ya lur. Kalau hasil warnanya sudah oke, sudah cakep, tinggal dikeringkan saja lalu bisa di clear. Tetapi kadangkala resiko ataupun kendala saat pengecatan itu kadang ketempelan lalat, cicak, sendal, debu. Nah itu bagaimana bang? Kalau semisalnya kok ada kendala seperti tadi, ya dikeringkan terlebih dahulu, lalu bisa dibersihkan bekas debu, bekas lalat, bekas cicak, bekas sendal. Itu diamplas lagi dengan grit 800, setelah itu bisa disemprotkan warnanya. Jadi kalau untuk warna seperti ini ya udah jadi tinggal keringkan, nanti bisa di clear, nggak perlu diamplas lagi. Oke lur, lalu kita lanjut di bodi yang masih bagus dan bawaan pabrik. Dan apakah perlu di primer grey atau epoksi, atau harus bagaimana? Kalau tanpa epoksi bagaimana? Jadi ini khusus misalnya tanpa primer grey atau tanpa epoksi. Di sini bodinya itu masih bagus, tidak ada baret yang dalam, catnya masih cat bawaan. Ini bodi motor NMAX ya lur. Kemudian untuk pengamplasannya itu kita gunakan grit 800. Pakai 600 juga bisa ya lur ya. Jadi ini kita gunakan grit 800 untuk pengamplasan bodi yang masih standar dan akan kita repaint tanpa epoksi atau primer grey. Untuk pengamplasannya ini kita gunakan grit 800, pakai 600 juga bisa ya lur. Dan untuk pengecatan tanpa epoksi atau primer grey itu syarat dan ketentuan sangat berlaku ya lur. Jadi pastikan bodi tidak ada baret yang terlalu dalam. Karena kalau ada yang terlalu dalam baretnya itu harus dilakukan pendempulan untuk meratakan baretnya. Dan untuk proses pendempulan itu wajib di primer grey atau di epoksi terlebih dahulu. Jadinya kalau pengen di repaint tanpa epoksi, pastikan bodinya masih standar, catnya bawaan pabrik dan tidak ada baret yang terlalu dalam. Lalu kita amplas dengan grit 800 atau 600 sampai benar-benar merata. Kurang lebih untuk pengamplasannya seperti itu ya lur. Jadi setelah beres pengamplasan itu wajib dibersihkan lalu dikeringkan sampai tidak ada kotoran yang menempel. Dan di sini terlihat untuk bodinya masih bagus, setelah kita amplas ini masih rata, tidak ada baret yang terlalu dalam. Jadi ini mau coba kita semprot warna tanpa kita semprot primer grey. Tapi kalau mau aman ataupun lebih maksimal ya bisa di primer grey atau epoksi terlebih dahulu. Dan setelah itu baru kita semprotkan warna. Ini kita semprot warna seperti tadi, warna hitam dari Diton Premium. Untuk penyemprotan cat aerosol itu dikocok-kocok terlebih dahulu baru disemprotkan. Dan untuk penyemprotannya pun tipis-tipis saja ya lur, tidak usah langsung tebal. Karena cat aerosol itu tergolong encer. Nah oke lur, jadi untuk proses pengamplasannya kurang lebih seperti tadi ya lur. Ini video saya bikin khusus ngomongin ngamplas sebelum dicat. Jadi untuk bedah buku soal pengamplasan ini sebenarnya panjang. Tapi ini yang benang merahnya saja dari sebelum pengecatan sampai di proses pewarnaan. Di sini ini kita semprot tipis terlebih dahulu lapis pertama, lalu kita beri jeda kurang lebih sekitar 10 menit dan kita semprotkan lagi sampai warna hitamnya ini benar-benar menutup. Disemprot 3 lapis juga nggak masalah ya lur, misalnya kok takut keriting ataupun takut meler, jadi nyemprotnya tipis-tipis saja sampai warnanya itu benar-benar menutup. Kemudian setelah warnanya jadi dan bagus, itu nggak perlu diamplas lagi ya lur, cukup dikeringkan lalu lanjut ke pengekliran.
Jadi untuk pewarnaan setelah beres keringkan itu langsung di clear, tidak usah diamplas lagi. Kalau semisalnya terjadi kendala atau trouble dan mengharuskan ada pengamplasan, ya boleh diamplas. Tapi amplasannya juga jangan gunakan grit yang terlalu kasar ya lur. Bisa gunakan grit 800 ataupun 1000. Kemudian setelah beres ngamplas itu warnanya harus disemprotkan kembali sampai terlihat menutup. Jadinya kalau untuk warna itu nggak usah diamplas ya lur. Ini setelah kita keringkan langsung kita clear dengan 9128 clear gloss plus aktivator dari Ditton Premium. Jadi untuk kesimpulannya kalau warna itu ya nggak usah diamplas ya lur. Kalau terpaksa harus ada pengamplasan berarti setelah diamplas harus dikabutin warnanya lagi agar tidak ada bekas goresan atau baretan amplas. Kurang lebih seperti itu. Karena saya selalu ditanya, "Bang, itu setelah warna diamplas?" Setelah warna diamplas. Padahal di video tidak saya amplas ya lur ya. Jadi kalau untuk warna itu nggak usah diamplas, langsung dilakukan pengekliran. Untuk pengeringan warnanya berapa jam bang? Kalau untuk cat aerosol Ditton Premium ini didiamkan sehari nggak apa-apa ya lur. Dan untuk pengeklirannya juga bertahap seperti tadi, kita semprot tipis terlebih dahulu, beri jeda sekitar 10 menit, lalu kita semprotkan lagi. Untuk jeda 10 menit itu kita bisa mengkoreksi, semisalnya ada ketempelan debu itu bisa kita singkirkan terlebih dahulu. Yang penting jangan ketempelan cicak atau sendal. Kalau ketempelan kedua itu ya udah pasti mumet. Kalau nggak ngulang ya banyak trouble-nya. Jadinya kalau untuk pengecatan model aerosol seperti ini pastikan tempatnya itu jauh dari anak-anak, jauh dari peternakan, dan jauh dari lalat-lalat dan nyamuk-nyamuk yang berterbangan ya lur. Kalau bisa seperti itu. Oke lur, di sini ini pengekliran kita semprot 2 lapis seperti ini hasilnya, dan ini karena dingin terlihat sedikit memutih ya lur. Karena juga lagi musim hujan di sini. Coba kita keringkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 10 menit. Dan hasil keringnya itu seperti ini setelah kita keringkan 10 menit. Nih, cakep kan lur? Jadi untuk warna ya nggak usah diamplas ya lur ya. Kalau kita nyemprot clear kok memutih seperti tadi, itu stop, jangan ditambahin lagi. Keringkan terlebih dahulu sampai hilang putih-putihnya. Lalu baru bisa disemprotkan lagi semisalnya kok kurang glossy ataupun kurang basah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian misalnya nih bang, ini hasilnya kan masih kurang flat, kurang rata. Kalau di flow coat bagaimana? Kalau mau ditambahin clear, ini keringkan sehari lalu langsung ditembak clearnya nggak masalah ya lur. Karena untuk clear dari Ditton Premium ini itu tergolong masih satu komponen atau clear NC. Jadinya dia bahannya itu seperti cat warna, cuman ini bening. Kalau mau ditambahin clear, diamkan sehari, itu langsung di clear langsung saja nggak masalah ya lur. Kalau untuk clear yang 9128 ini, karena ini masih clear satu komponen atau clear NC. Kalau untuk clear yang sudah pakai hardener atau yang 2K, itu proses clear ulangnya akan diamplas lagi ya lur. Tapi untuk Ditton Premium ini masih clear NC, jadi setelah sehari mau ditumpuk clear lagi juga boleh. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu ya lur, bedah buku seputar pengamplasan bab 1 ini lur. Jadi dari awal sebelum dilakukan pengecatan, pengamplasannya kurang lebih seperti tadi yang sudah dijelaskan ya lur. Ini video saya bikinkan modelan khusus seperti ini. Kalau teman-teman suka dan ada manfaatnya, bisa request di kolom komentar bab apa yang pengen dibahas lebih mendetail. Kurang lebih seperti itu ya lur. Oke lur, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini. Di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.